Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Hadirin para peserta itikaf di Masjid Umarul Khattab, Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Juga peserta itikaf di Masjid An-Nafi Dago. Para pemirsa, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kita kembali berjumpa di pagi hari ini. Kita tahu bahwa kesuksesan dalam hidup atau keberuntungan yang hakiki yang diraih oleh manusia kalau kita sudah mampu meraih dua hal. Pertama, diselamatkan, dijauhkannya kita dari api neraka. Yang kedua, dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hanya bisa diraih di akhirat. Itulah terminal akhir dari kehidupan kita. Keberuntungan dan kebahagiaan yang harus kita kejar itu yang hakiki, yang di sana. Sebab hidup kita di dunia ini sementara hanya sekedar untuk menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh bapak moyang kita dahulu, tergoda oleh iblis laknatullahi alaih. Nanti kita akan kembali kepada hak kehidupan yang hakiki di negeri akhirat. Allah menyatakan wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang serius. Kalau sekarang main-main. Di dunia ini sementara. Semua akan berlalu, semua akan ditinggalkan, semua akan musnah, semua akan hancur. Adapun yang abadi di akhirat. Kalau di akhirat kita menderita, waliyadzubillah, maka kecelakaan atas kita. Kebinasaan yang abadi. Tapi kalau di akhirat kita bahagia, itulah cita-cita hidup yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan atau kesuksesan dalam hidup di akhirat nanti hanya bila tercapai dua hal, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faza. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berbahagia, dia telah beruntung. Adapun kalau di dunia senang, banyak uang, banyak pendukung, kekuasaan, pangkat, jabatan, tapi di akhirat menjadi penyebab utama penderitaan, orang itu gagal di dalam meraih kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi raihlah dua hal, yaitu jauhkan diri kita dari api neraka dan berupayalah untuk bisa masuk ke dalam surga. Sekedar memotivasi kita agar kita berupaya keras menjauhkan diri kita dari api neraka, maka Allah Azza wa Jalla banyak menggambarkan ngerinya api neraka untuk memberi efek takut kepada kita. Lalu kita berupaya untuk menghindar, menjauh semaksimal yang kita bisa. Di antara kengerian neraka adalah Allah Azza wa Jalla
menjelaskan dalam surah Al-Insan ayat yang keempat, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan orang-orang kafir, bagi orang-orang kafir di neraka nanti, salasil wa aghlal. Salasil itu rantai dari besi. Aghlal itu belenggunya. Jadi di belenggunya bukan di pergelangan tangan saja. Tapi dari mulai telah kedua mata kaki sampai ke lutut dibelenggu dengan besi. Kedua belenggu tersebut diikat dengan rantai besi yang juga sangat kuat. Kedua tangannya juga di atas kedua tengkuk disatukan dan dibelenggu juga dua-duanya dari pergelangan sampai ke sikutnya, kemudian dirantaikan ke tengkuknya. Itu kondisi pertama, orang yang diazab di dalam neraka wasa'ira, dibakar di neraka sa'ir. Terus dalam surah Al-Kahfi 29, Inna a'tadna lil-zalimina naran ahadha bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan bagi orang-orang yang zalim api neraka. Ahadha bihim suradiquha. Nyala apinya itu meliputi seluruh tubuhnya, membakar seluruh tubuhnya. Suradiquha, bagian terpanasnya dari api. Kalau api itu ada tubuhnya, ada bangunannya. Bagian yang paling bawah dengan tengah dengan ujung, kadar panasnya itu berbeda-beda. Suradiquha, bagian yang paling panasnya. Allah Azza wa Jalla menerangkan di dalam surah Al-Hijr ayat 44, Laha sab'atu abwabin likulli babim minhum juz'um maqsum. Neraka itu ada 7 pintu. Beda dengan surga. Kalau surga ada berapa? 8 pintu. Neraka cuma 7. Jangan cuma ya. Tapi kapasitasnya jauh lebih banyak daripada surga. Terus pintunya sedikit, nanti ditutup semua, ngelekap. Tidak ada hawa panas yang keluar, muter di dalam dengan apinya yang sangat menyala-nyala. Ada 7 pintu dan masing-masing pintu ada bagian yang sudah ditentukan bagi para penghuni neraka tersebut. Dan pintunya itu, neraka bukan berjejer ke samping, tapi berderetnya ke bawah. Makanya disebut darokat. Beda dengan surga, kalau surga derajat, kalau neraka darokat. Dua-duanya sama maknanya tingkatan. Bedanya, kalau darokat tingkatnya dari atas ke bawah. Ke basement terus ke bawah. Darokat makin bawah makin hebat siksaannya. Makin dahsyat. Bisa kita bayangkan tingkatan yang paling rendah terlebih dahulu diisi oleh orang-orang munafikin. Makanya disebut innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada dalam dark terendah. Dark itu tingkatan terendah. Nah setelah full ditutup pintunya. Baru di atasnya diisi lagi. Setelah full ditutup pintu kedua. Di atasnya diisi lagi. Jadi makin bawah itu ada 7 pintu penutup. Makin ngelekep. Makanya paling bawah paling dahsyat azabnya, paling ngeri siksanya. Di dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla menerangkan bahwa neraka punya perasaan. Perasaannya emosi, meledak-ledak, gemes, kesel.
kepada calon penghuninya karena kedurhakaan mereka kepada penciptanya ketika si calon penghuni ini masih hidup di dunia. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 6 dan ayat 7. Kata Allah, "Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir takadu tamayyazu minal ghaidh." Dan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah ada azab jahannam. Itulah seburuk-buruk tempat menetap. Takadu tamayyazu minal ghaidh. Hampir-hampir si api itu meledak-ledak saking marahnya. Nanti sifat-sifat neraka diterangkan dalam hadis, punya dua mata yang melihat, punya lidah untuk berbicara dan bisa berbicara. Al-Quran menerangkan neraka ini bicara. Hadis juga begitu. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada saat itu kami bertanya kepada neraka, sudah penuh belum kamu? Neraka menjawab, masih ada tambahan enggak? Padahal semua ahli neraka sudah masuk semua ke dalam neraka. Tak ada lagi yang tersisa. Allah bertanya, halim talati, kamu sudah penuh? Apa jawab neraka? Hal min mazid. Masih ada enggak tambahan? Masih ada kapling kosong. Jangan khawatir, di sana lega pisan. Tapi itu yang sebenarnya membuat kita khawatir karena lega gitu. Semua ahli neraka sudah masuk neraka juga masih banyak kapling yang kosong. Itu yang membuat kita amat sangat khawatir. Dalam surah Al-Ankabut ayat 55 Allah menyatakan yauma yakshahumul adzab min fawqihim wa min tahti arjulihim. Kata Allah Azza wa Jalla, pada hari itu azab menutupi mereka baik dari atas kepala mereka ataupun dari bawah kaki-kaki mereka. Dari atas diliputi oleh api, dari bawah dibakar oleh api. Kok tengah-tengahnya tidak? Dari atas, dari bawah saja sudah tercover, terpenuhi. Seluruh api itu menutupi semua bagian dari tubuh orang yang diazab tersebut. Selain itu, Allah pun menerangkan dalam surah Az-Zumar ayat 16, lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dzalika yukhawifullahu bihi ibadah ya ibadi fattaqun. Bagi mereka, bagi para ahli neraka, di atas mereka ada dhulalum minan nar, ada naungan. Kalau naungan di dunia kesannya adem ya, teduh gitu. Ini di neraka. Dhulalum minan nar, dari api. Demikian juga min tahtihim dhulal. Dari bawahnya juga ada gumpalan api. Dzalika yukhawifullahu bihi ibadah. Itulah cara Allah menakut-nakuti hambanya agar takut. Pantas nggak kita takut? Sangat pantas, harus. Dan rasa takut ini wajib kita miliki. Makanya Allah menyatakan, fattaquni. Ya ibadi fattaquni. Wahai hambaku, bertakwalah kalian kepadaku. Makna bertakwa kepadaku, lindungi diri kalian dari kemurkaanku. Karena makna takwa berasal dari kata waqa, yaqi. Waqa itu artinya melindungi diri. Takwa itu ja'lul amdi wiqayatan mimma yakhafu. Seorang hamba membikin pelindung, membikin perisai dari apa yang ditakutinya. Itu makna takwa. Makanya takwa tidak hanya diperintahkan kepada Allah saja. Kepada neraka juga takwa.
fattaqun nar. Fattaqullah. Takwalah kalian kepada Allah. Fattaqun nar. Takwalah kalian kepada neraka. Fattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takwalah kalian kepada hari kiamat nanti. Bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada neraka, bertakwa kepada hari kiamat, maknanya sama. Lindungi diri kalian dari murka Allah, lindungi diri kalian dari siksa neraka, lindungi diri kalian dari keburukan hari kiamat. Bahkan, fattaqud dunya wattaqun nisa. Bertakwalah kalian kepada dunia, bertakwalah kalian kepada wanita. Maknanya, lindungi diri kalian dari fitnah dunia, lindungi diri kalian dari fitnah wanita. Bertakwa kepada wanita bukan taat tutur wanita, bukan, keliru. Itu mah menjerumuskan diri ke dalam fitnah wanita hari itu mah. Jauhi. Kecuali kalau mau menikahinya dekati. Kalau enggak jauhi gitu. Dunia juga jangan sampai kamu terfitnah dengan dunia. Fattaqud dunya. Fattaqudz zulma. Bertakwalah kalian kepada kezaliman. Lindungi diri kalian dari perbuatan zalim. Nah, jadi Allah telah menakut-nakuti hambanya dengan kedahsyatan neraka, maka bertakwalah kalian kepadaku. Karena neraka adalah kemarahanku. Kalau kalian tidak melindungi diri, menjauhkan diriku, dan menjauhkan diri kalian dari kemarahanku, kena azab neraka. Jadi bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada neraka, bertakwa kepada hari kiamat, bertakwa kepada dunia, kepada wanita, maknanya sama. Bikin perlindungan diri dari semua itu. Caranya apa? Laksanakan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, itulah pelindungnya. Itulah yang bisa menjauhkan kita dari api neraka tersebut. Lihat penjelasan surah Al-Waqiah mulai 41 sampai 44 tentang golongan kiri. Wa ashabus shimal. Ma ashabus shimal. Golongan kiri. Betapa celakanya golongan kiri. Bagaimana kecelakaannya? Fi samumin wa hamim wa dhillim miyahmum la baridiu wa la karim. Mereka itu berada dalam samum, hamim, dan dhillin dari yahmum. Ketika tiga ini disebut di dunia, bikin adem. Samum artinya angin. Hamim artinya air. Dhillin artinya naungan. Ketika kita mendengar tiga ini di dunia enak, adem. Ada angin, ada air, ada naungan. Kan enak ya. Tapi ketika ini di neraka, semua jadi siksaan. Samum itu angin yang super panas. Di dunia ada nggak angin yang ketika benda kena angin itu terbakar? Ada, namanya angin bahorok. Kita pernah belajar waktu SD. Belum pernah lihat, apalagi merasakan. Kalau merasakan, mati kita. Jadi itu pohon yang terkena angin itu langsung terbakar. Binatang, makhluk hidup kena itu mati sudah, gosong sudah. Itu di dunia. Ini di akhirat. Samum angin yang super panas. Hamim air. Di dunia ketika kita mendengar air, adem. Ini sangat panas. Kalau satu tetes air hamim diteteskan ke ubun-ubun orang, air itu tembus saking panasnya, masuk ke dalam tubuhnya dan menetes kembali ke bawah. Sepanas apa itu hamim? Dhillim yahmum, naungan awan juga dari api neraka yang sangat panas. La baridu wala karim. Tidak ada barid, tidak ada karim, tidak ada kesejukan, tidak ada kenyamanan.
Walaupun 3 hal yang tadi disebutkan ketika di dunia membuat nyaman, membuat sejuk. Angin, air, dan naungan. Ini belum apinya. Baru 3 hal yang di dunia menyejukkan. Tapi di akhirat, di neraka, na'udzubillah. Belum apinya nih. Bagian terenteng dari nerakanya pun seperti anginnya, airnya, naungannya. Itu berupa siksaan. Apalagi berupa apinya. Karena itu pernah para sahabat zaman dahulu diperintahkan perang dalam musim panas. Musim panas di negara Saudi bayangkan. Di negara Arab. Sekitar bulan Juli, Agustus itu puncak-puncaknya musim panas. Kita nggak bisa keluar tanpa alas kaki loh. Dan ketika musim panas angin bertiup, kita nggak bisa nafas. Nggak bisa berjalan. Berhenti gitu. Angin tuh menunggu reda aja. Nggak nahan nafas. Kalau udah nggak kuat nafas ya digini dulu. Kemudian kita menarik. Saking apa? Tubuh ini pun menolak hawa panas yang diisap. Karena mungkin bisa merusak paru-paru atau organ bagian dalam kita. Jadi pas meras, tubuh tuh tiba-tiba menolak, nahan nafas. Baru setelah anginnya reda, baru kita nafas lagi. Dan gak bisa berjalan terus. Padahal ini di daerah perkotaannya yang banyak bangunan-bangunan. Bayangkan di tengah padang pasir. Para sahabat di musim yang sangat panas itu disuruh keluar untuk berperang jihad fisabilillah. Sampai orang-orang munafik memprovokasi mereka untuk jangan pergi, ini panas luar biasa. Turun. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran surah At-Taubah dalam ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil har. Berkata orang-orang munafik. Jangan kalian pergi berjihad di musim panas seperti ini. Matinya bukan oleh musuh nanti, tapi oleh cuaca. Apa kata Allah? Qul naru jahannama asyaddu haran. Jawab oleh Muhammad, neraka jahanam jauh lebih panas lagi daripada itu. Oleh karena itulah maka panas di dunia masih bisa terhandle, tertahan oleh siapapun. Adapun panasnya api neraka tak ada lagi yang bisa menahannya. Dalam surah Al-Humazah Allah menyatakan wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Tahu enggak kalian apakah neraka hawiyah itu? Api yang membakar, yang menyala-nyala. Terus ketika di dalam neraka wajah-wajah mereka diseret di atas api. Kedua kakinya diangkat, digusur, dan wajahnya yang diseret. Terus di atas permukaan api. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Qamar 47-48. Innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massas saqar. Sesungguhnya orang-orang durhaka berada dalam kesesatan ketika di dunia wasu'ur dan akan ada neraka sa'ir di akhirat. Yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim, pada hari itu wajah-wajah mereka itu diseret di atas api. Kedua kakinya yang diseret, wajahnya yang kemudian dibakar. Sampai dibentakan dzuqu massas saqar. Rasakan oleh kalian sentuhan neraka saqar. Dalam surah Al-Muddathir Allah menyatakan wa ma adraka mas saqar. Tahu enggak kalian apakah neraka saqar itu? La tubqi wala tadhar lawahatul lil bashar. Neraka saqar itu la tubqi, tidak menyisakan wala tadhar,
dan tidak membiarkan, walaupun sedetik, nggak pernah berhenti tuh daya bakarnya. La tubqi tidak menyisakan, maknanya tak ada satupun organ tubuh orang ahli neraka yang terlewat oleh api neraka. Baik bagian luarnya termasuk bagian dalamnya. Ketika umpamanya dicekokin air panas saja luluh lantak sampai ke usus fataqatta am'a'ahum, sampai putus-putus tuh si ususnya itu. Terus sampai hatta tataliya alal afidah. Si api itu menembus sampai ke jantungnya. Bagian organ dalamnya semua terbakar. Tulangnya, bagian dalamnya, semua organ-organ vitalnya itu semuanya terbakar. La tubqi, tidak menyisakan. Kalau umpamanya kita membakar sesuatu, ada api unggun besar dilempar. Kadang ada bagian dalam yang tidak terbakarnya. Bikin kambing guling. Luarnya gosong, dalamnya masih mentah. Ada yang begitu? Ada. Atau itu bisain. Nah, tapi api neraka sakor la tubqi wa la tadhar. Tidak menyisakan, tidak pernah membiarkan. Lawahatul bashar, kemudian membakar bagian luar kulit. Bagian luar kulit terbakar, bagian di dalamnya juga semuanya tidak ada yang tersisa. Kenapa disebut kulitnya? Karena kulit yang menyebabkan kita bisa merasakan rasa apapun. Rasa panas, rasa dingin, rasa sakit, dan seterusnya. Itu kulit. Makanya ketika kulitnya hangus dalam neraka, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Liyadzuqul azab. Agar mereka lebih merasakan azab yang dahsyat. Ditambah ahli neraka, di dalam neraka tubuhnya itu jauh lebih besar. Dinosaurus juga kalah. Kalau ada, benar. Besarnya ahli neraka bisa dilihat dari keterangan bahwa gigi ahli neraka satu giginya sebesar gunung Uhud. Satu giginya. Gimana mulutnya? Gimana badannya? Satu ahli neraka menghabiskan tempat duduk untuk satu orang sejarak antara Mekah dan Madinah. 500 kilometer tuh satu orangnya. Ketebalan kulitnya 3 mil. Sehingga rasa sakit yang teralami oleh ahli neraka karena ketebalan kulitnya mencapai 3 mil. 3 mil itu hampir 6 kilo. Sekitar 5,5 kilometer. Ketebalannya itu. Kebayang permanennya rasa sakit dan kadar sakit panas yang dirasakannya itu jauh lebih dahsyat lagi dibanding oleh makhluk kecil ketika di dunia sekarang. Selain itu, selain ada siksaan api, rantai, dan seterusnya, ada malaikat-malaikat penjaga yang bengis. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad. Hei orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Kalau manusia ya para ahli neraka. Batu-batu para ulama menjelaskan ada batu berhala yang disembah. Kan batunya tidak berdosa. Kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Itu bukan azab bagi sang batu. Batu kan tidak merasakan apa-apa. Memang tidak salah. Yang salah siapa? Penyembahnya. Tapi itu menjadi tambahan azab sihis kepada para penyembahnya. Batu yang diagung-agungkan waktu di dunia dianggap
mulia banget sampai dia sujud-sujud gitu, masuk ke neraka bersama-sama dia, itu secara psikis itu hantaman luar biasa. Terus sebagian ulama menyatakan batu di sana batu kibrit, batu belerang. Karena ada 5 keistimewaan batu belerang. Pertama siratul iqab. Itu nyantok kalau didekatkan ke api. Nyantok itu apa? Mudah terbakar. Kedua, kadar panasnya itu lebih tinggi daripada kayu bakar yang lain. Antara satu kayu bakar dengan kayu bakar lain juga kan kadar panas yang ditimbulkannya bedanya tergantung jenis kayunya. Batu bara panasnya beda. Ini batu kibrit terpanas. Ketiganya menimbulkan bau yang luar biasa. Menyengatnya. Pernah mendengar bau belerang? Mendengar. Mencium bau belerang? Siapa yang belum? Coba sekali-kali ke Gunung Tangkuban Parahu. Ke kawahnya. Baunya kayak apa? Keempatnya, kalau dibakar menimbulkan asap hitam yang pekat, bikin perih di mata. Dan yang kelimanya lengket, kalau umpamanya dikena badan lengket sudah. Menimbulkan panas yang berlebih. Itu 5 karakter dari batu kibrit. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menerangkan keistimewaan batu kibrit yang menjadi kayu bakar neraka. Terus selain itu Allah menyatakan alaiha malaikatun. Di neraka itu ada para malaikat. Sifatnya ghilad dan syidad. Adapun ghilad maknanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah adalah makhluk yang sudah tercabut rasa belas kasihan pada dirinya. Nggak ada belas kasihan, si raja tega. Karena tugasnya nyiksa. Kalau nyiksa ada perasaan kasihan, teteganya. Kita aja kalau umpamanya kena copet atau dipalak, aduh gemesnya sakit hatinya luar biasa gitu. Kalau ada, ternyata ketahuan. Dihajar masa babak belur setelah berdarah-darah. Kita bilang udah jangan kasihan. Udah ke polisi kan gitunya. Tapi nama gemes. Tapi sudah lihat babak belur gitu, kasihan, nggak tega. Udah jangan dipukul lagi, jangan. Serahkan aja ke polisi. Atau udah jangan ke polisi kan udah dihukum lah. Biarkan dia bebas, kasihan. Kan kadang ada yang begitu juga. Kita masih ada belas kasihan. Ghilad malaikat yang tak berbelas kasihan. Karena harus nyiksa. Syidad tubuhnya secara fisik kuat. Walaupun ada di neraka. Pertama dia tidak terbakar, yang kedua tidak merasakan kepanasan sedikit pun. Keluar masuk penjara, menyiksa dengan api, dengan alat-alat siksa, sedikit pun tidak merasakan penderitaan dengan hal itu. Kita di Indonesia ini, di Krakatau Steel tuh di Cilegon ada pabrik apa? Baja. Itu ada pembakaran panas. Petugasnya di sana pakai baju anti api gitu. Tersiksa nggak mereka? Tersiksa. Begitu dibuka ngopot, nafasnya ngah-ngahan gitu kan. Itu mah orang. Karena orang tidak syidad. Para malaikat syidad. Mereka mau ditempatkan di neraka atau di surga, nggak ada bedanya. Di surga mereka tidak mengalami kenikmatan seperti yang dirasakan oleh ahli surga. Malaikat yang ditugaskan di neraka tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh manusia di neraka. Jadi kebayang bengisnya malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa di dalam neraka tersebut. Di dalam ayat yang lain, kondisi ahli neraka selain dibakar tadi diterangkan dalam kondisi yang sangat mengenaskan.
Surah Ibrahim ayat 49 dan 50 menyatakan, wa taral mujrimina yawma idzin muqarranina fil asfad sarabiluhum min qatiran wa tagsha wujuhahumun nar. Engkau lihat orang-orang durhaka pada hari itu. Mereka dibelenggu dengan rantai-rantai besi. Diterangkan dalam ayat lainnya, kedua tangannya disatukan ke tengkuknya, kemudian dirantai. Kedua tangan ini pakai belenggu besi yang sangat kuat. Kedua belenggu tadi disatukan dengan rantai. Begini gitu. Nah terus, sarabiluhum min qatiran. Pakaian mereka dari qatiran. Qatiran bahasa kita ter. Maknanya logam yang mencair. Kenapa logam mencair? Panas. Sedikit dingin aja udah beku kan. Kalau mencair berarti panas itu di atas ribuan derajat Celcius. Nah itu menjadi pakaian. Bagi ahli neraka melingkupi seluruh tubuhnya, wa yagsha wujuhahumun nar, dan wajah mereka ditutupi dengan api. Dalam kondisi seperti itu mereka tidak mati. Dalam kondisi terbelenggu dengan rantai, mereka diseret. Kadang diseret di atas air yang sangat panas, beres air diseret lagi di atas api, bergiliran, bervariasi siksaan yang diberikan kepada mereka. Sebagaimana diterangkan oleh Allah dalam surah Ghafir 7172, idil aglalu fi a'naqihim wassalasilu yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Kata Allah Azza wa Jalla, ketika belenggu berada di atas tengkuk-tengkuk mereka dan rantai-rantai. Kedua tangannya disatukan di atas tengkuk, dibelenggu dan diikat dengan rantai besi. Yushabun, lalu mereka diseret fil hamim. Diseretnya di atas air yang sangat-sangat panas, lebih dari mendidih. Diseret, kemudian thumma finnar yusjarun, kemudian mereka di atas api juga sama diseret. Diseret di atas air, kemudian pindah ke api dalam keadaan terbelenggu seperti itu. Siapa yang menyeretnya? Para malaikat yang bengis tadi. Selain itu mereka diberi pakaian, tidak dibiarkan telanjang. Tapi pakaiannya juga dari api. Dipotongkan, disiapkan, difitting dulu, iya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, seperti yang diterangkan di dalam Al-Hajj 19 sampai 22. فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُسْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Orang-orang kafir akan dijahitkan, dipotongkan bagi mereka pakaian dari api neraka. Akan dibanjurkan dari atas kepala mereka hamim, air yang sangat panas. Yang air itu meluluh lantakan isi perutnya dan membakar kulit-kulitnya. Tidak cukup di sana, lahum maqami'u min hadid. Bagi mereka disediakan palu-palu besar dari besi. Palunya jangan dibayangkan seperti di kita. Ingat, ahli nerakanya tadi meraksasa. Giginya aja sebesar Gunung Uhud. Satu tempat duduknya menghabiskan tempat dari Mekah, Madinah. Ditakol ku palu urang atau atel.
Volume gede banget. Para malaikat gimana? Ya iya lebih gede lagi lah. Ya. Yang apabila palu itu sekali dipukulkan oleh malaikat ke sebuah gunung batu, gunung itu rata jadi tanah. Saking dahsyatnya itu, kerasnya palu dan kuatnya pukulan. Itu yang kemudian dipukulkan kepada para ahli neraka. Setiap kali mereka ingin keluar dari api neraka, mereka dikembalikan lagi secara paksa dan dibentakan kepada mereka, rasakan oleh kalian azab yang sangat membakar ini. Di dalam surah An-Nisa ayat 15 Allah pun menyatakan, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami masukkan mereka ke dalam api. Setiap kali habis kulit-kulit mereka oleh api, kami ganti lagi dengan kulit yang baru. Selain kulit yang tadi. Agar mereka lebih merasakan azab. Konon ada kisah. Satu profesor Jepang ahli kulit masuk Islam gara-gara ayat ini. Dia mengadakan penelitian. Dari berbagai macam disiplin ilmu kedokteran. Dia ahli saraf juga, ahli kulit juga, internis juga gitu ya. Dia dapati yang bisa merasakan perasaan panas, dingin, sakit, dan seterusnya dari tubuh kita hanya kulit. Kalau kulitnya sudah habis, terkelupas, tinggal daging tulang, dipukul, diraba, itu mati rasa. Nggak ada. Karena sarafnya itu nempel di kulitnya. Itu. Ada mahasiswa muslim, Quran ini 1500 tahun lalu sudah ngomong begitu. Nih ayatnya. Kaget dia. Sampai dia minta izin ke mahasiswa muslim tadi untuk mencantumkan ayat ini di karya ilmiah, tulisan ilmiah tentang masalah itu. Jadi setiap kali kulitnya itu habis, hangus, kami ganti dengan kulit yang baru. Agar sarafnya utuh lagi, bisa merasakan lagi. Terus begitu. Makanya tadi dikatakan ketebalan kulit ahli neraka mencapai 3 mil. Selain itu ada makanan yang diberikan. Jangan khawatir. Tapi ini yang membuat kita khawatir. Makanannya bukan si montong. Walaupun agak kemiripan. Yaitu apa? Namanya pohon zakum atau buah zakum. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ad-Dukhan 43 sampai 46. Inna syajarataz zakum tu'amul athim kal muhli yaghli fil butun ka ghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi para pendosa. Kal muhli yaghli fil butun, seperti air yang mendidih, tapi terjadinya di mana? Di dalam perut. Kaghalil hamim, seperti didihan air panas. Dan pohon zakum ini adalah pohon yang seperti menyerupai kepala setan. Sangat mengerikan bentuk rupanya dan berduri itu. Sebesar kepala. Kemudian dipaksakan, disumpalkan ke mulut para ahli neraka. Kabayangkan melag di natikoro, dina elak-elakan. Melag itu apa? Nyangkut gitu. Berduri loh. Makanya kayak durian iya. Tapi durinya kalau durian kan pendek. Ini mah panjang-panjang jauh lebih tajam. Duri-durian bisa melukai tangan? Iya, saya pernah berdarah pas.
Tapi nggak kapok, tetap saja dimakan. Saking kesalnya ke durian sudah melukai saya. Makanya dulu ada orang Arab di Libya, ketika menjelaskan buah utrujah yang kemarin, dia nanya di Indonesia ini, apa buah yang manis, wangi gitu. Kata anak-anak, durian. Durian? Abu Syauka. Abu Syauka itu durian. Masyakluha kata dia. Gimana bentuknya? Kita bilang ukurnya kan narjil. Narjil itu kelapa, walakin fi syaukah kathiru. Apa kata? Na'udzubillah, hada ta'amu ahli nar. Hada zakkum, ta'amu ahli nar gitu. Itu makanan ahli neraka. Belum nyoba dia. Kalau sudah nyoba mungkin ada yang nggak suka, wallahu a'lam. Saya nggak tahu kelanjutannya gimana. Apa orang itu nyoba atau tidak. Di dalam surah As-Saffat 64-65 Allah menyatakan innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usyus syayatin. Pohon zakum itu keluar dari dasar api neraka jahim. Dan buahnya itu seolah-olah kepala setan. Saking apanya? Saking mengerikannya, buruknya rupa dari pohon zakum tersebut. Dalam surah Al-Waqiah 51 sampai 56. Thumma innakum ayyuhadhdallunal mukadzibun la'akiluna min syajari min zaqqum famali'una minhal butun fasharibuna 'alaihi minal hamim fasharibuna syurbal him hadza nuzuluhum yaumaddin wal'iyadzu billah. Kata Allah, kemudian kalian wahai orang-orang yang sesat dan mendustakan, kalian benar-benar akan makan pohon zakum tadi. Famali'una minhal butun, kalian akan penuhi perut-perut kalian dengan pohon zakum tadi. Fasyaribuna 'alaihi minal hamim. Terus mereka itu akan minum dari hamim. Hamim itu air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him. Mereka akan minum seperti minumnya him. Him itu unta yang sangat kehausan. Tahu nggak unta kalau kehausan? Dia minum tanpa henti sampai 1 drum 100 liter itu habis dengan 1 tegukan tanpa henti, beberapa ratus tegukan. Tapi tok lok gitu terus sampai habis itu unta bisa. Kalau dalam keadaan kehausan. Seperti itu ahli neraka minum air panas tadi saking apa? Kehausannya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah jamuan bagi mereka pada hari kiamat. Itu bagi orang-orang durhaka yang apa? Yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka. Rasa hausnya menyengat. Sampai mereka teriak minta minum walaupun tahu minuman yang dicekokkan adalah kayak begitu. Saking panasnya itu air, baru didekatkan ke wajahnya aja, belum diminumkan, wajahnya itu sudah terbakar. Hanya dengan hawa panas yang keluar dari air tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi ayat 29, wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sas syarab wa sa'at murtafaqa. Kata Allah, apabila mereka berteriak minta minum karena haus air gitu, yughathu bima'in, mereka diberikan minuman dari air kalmuhli yang sangat seperti muhli, seperti logam yang mendidih.
Kenapa logam mendidih? Panas. Cairan logam yang mendidih. Yashwil wujuh baru didekatkan ke hawanya aja itu sudah membakar wajahnya. Bi'sas syarab. Seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqo dan seburuk-buruk tempat tinggal. Dalam surah Muhammad ayat yang ke-15, wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, mereka dicekoki dengan air yang sangat panas sampai luluh lantak hancur usus-usus mereka karena panasnya air tersebut. Selain minuman berupa air panas, ada lagi minuman berupa nanah dan darah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat yang ke-16 dan 17. Allah berfirman, wa yusqa min ma'in sadidin yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Mereka diberi minuman dari air dan nanah. Mereka dipaksa menelannya, hampir-hampir mereka tidak sanggup menelan. Kebayang baunya, busuknya, segala macam, tapi dicekokkan. Dan kematian mendatangi mereka dari segala arah. Maksud kematian di sini penyebab kematian yang bila dilakukan di dunia pasti orang itu mati. Wa ma huwa bimayyit, tapi mereka tidak mati-mati juga. Dari semua arah, di depan, belakang, atas, bawah, kiri, kanan, samping gitu, itu penyebab siksaan yang menyebabkan kematian seorang bila itu dialami di alam dunia, itu mereka rasakan dari segala arah di akhirat, tapi mereka tidak mati juga. Karena apa? Karena mereka harus merasakan siksa yang dahsyat, yang luar biasa. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menerangkan tentang dahsyatnya, ngerinya kondisi di neraka. Itu enggak semua, hanya sebagian kecil, tapi sudah sangat mengerikan. Dan itu baru ayat. Belum hadis yang lebih rinci. Nah, bagaimana penjelasan hadis tentang neraka, besok kita akan bahas. Untuk sekarang mah cukup sekian aja dulu. Ayat-ayat tentang neraka, besok kita lanjut dengan hadis-hadis tentang neraka. Setelah kondisi neraka kengeriannya kita jelaskan, baru besoknya lagi kita bahas apa yang menjadi penyebab orang masuk neraka. Untuk diapain? Dihindarkan, ya, bukan untuk diamalkan. Oh, ini gini penyebab nanti lakukan tuh. Masuk nanti, waliyadzubillah, ya. Cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ustaz, apa benar orang Islam pasti masuk surga tapi mampir dulu ke neraka? Bukankah bisa membersihkan dosa? Ya, tidak semua. Ada yang langsung masuk surga tanpa hisab. Mereka orang-orang spesial. Ada yang masuk surga tapi dengan hisab yang mudah. Ya. Ada yang ke neraka dulu karena kebanyakan dosanya dibanding pahala. Berapa lama dan berapa dahsyat azabnya? Tergantung kadar dosa yang tersisa terlebih dahulu. Ada yang sebenarnya masuk ke dalam neraka tapi dapat syafaat bebas. Atau dosanya dikurangi dengan banyak kebaikan, banyak musibah, akhirnya bebas. Atau ada yang setelah dikurangi ini itu kemudian masih tersisa dosa tapi bebas karena ampunan rahmat Allah Azza wa Jalla.
Kalau semua penyebab orang ini terhapus dosanya sudah nggak ada dan dosa masih ada sisa, diazab terlebih dahulu sampai dosanya lunas oleh siksanya, barulah diambil dari neraka, dimasukkan ke sungai kehidupan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Jadi intinya umat Islam sebesar apapun dosanya tidak ada yang kekal dalam api neraka. Suatu saat pasti masuk surga, tapi ya itu tadi diazab dulu, mampir dulu ke neraka. Berapa lama? Tergantung kadar dosanya. Apa semua umat Islam begitu? Enggak, ada yang langsung ke surga. Bahkan ada yang masuk surga tanpa hisab. Tergantung amal ketika di dunia. Ini mah lebih cenderung bukan pertanyaan. Laporan, aya nu kieu patut ya, tolong dijelaskan sigananya. Apa azab bagi orang munafik yang bermuka dua dan suka ngadu domba? Sigana dia nembak seseorang di sini. Di sini ada munafik dan bermuka dua suka ngadu domba gitu mengerennya. Sigana. Munafik ini ada dua macam. Nifak besar, nifak kecil. Nifak besar, kafir. Pada hakikatnya dia tidak beriman, tidak percaya kepada Al-Quran, tidak percaya kepada kenabian Muhammad SAW. Ingkar, tapi dia pura-pura masuk Islam demi keuntungan dunia. Di zaman Nabi SAW dominan, apalagi Mekah sudah ditaklukkan. Kalau tidak menjadi Muslim, nggak bisa berperan di dalam kehidupan kaum muslimin. Rugi dari banyak hal dia. Makanya nggak mau rugi, ingin dapat posisi, ingin diakui. Dia menyatakan keislaman secara zahir tapi hatinya ingkar. Ini pada hakikatnya kafir di mata Allah Azza wa Jalla. Dan banyak menipu, menikung dari belakang, menggunting dalam lipatan, berkhianat di saat-saat yang genting kayak gitu tuh. Ini orang-orang munafik. Coba bayangkan waktu perang Uhud sudah disiapkan sampai 1.000 orang karena musuh sampai 3.000 orang. 300 diantaranya orang munafik dipimpin oleh Abdullah bin Ubay. Berangkat. Di tengah jalan pulang mereka. Asalnya 1.000. Jadi 700. Dengan 700 ini mereka memerangi musuh yang 3.000. Dalam kondisi genting begitu, mereka meruntuhkan semangat juang mujahidin saat itu. Pokoknya berkhianatlah gitunya. Sebab pada hakikatnya mereka kafir. Nah, yang munafikin yang diancam dengan ayat innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Itu berada di neraka yang paling bawah. Lebih dahsyat siksanya dibanding orang kafir. Sebab mereka hakikatnya kafir. Ya. Nah, ini munafik pertama. Tapi walaupun dia hakikatnya kafir, kita menghukuminya seperti menghukumi orang Islam karena zahirnya dia Islam. Dia sholat, dia saum di hadapan orang, entah di belakang. Dia gaul, dia assalamualaikum, gitu biasa. Secara zahir dia Islam, perlakukan dia sebagai seorang muslim. Kalau salam dijawab salamnya. Kalau dia sakit ditengok, kalau dia mati dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan disolatkan. Seperti itu. Kalau zahirnya dia Islam. Adapun hakikatnya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Fahkum bidzawahirikum wa la tahkum bisarairikum. Hukumi orang berdasarkan apa yang nampak. Jangan menilai apa yang tidak nampak dalam hati mereka. Kedua, ada nifak kecil. Nifak kecil ini pelakunya muslim. Dia yakin Islam benar.
Dia yakin Al-Quran benar. Dia yakin Muhammad SAW itu Nabi akhir zaman. Yakin. Punya iman. Tapi karakter munafikin dia miliki. Dalam satu hadis 3, dalam hadis lain 4. Idza ahdatha kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Satu lagi wa idza khasama fajara. Kalau berbicara dusta, kalau berjanji ingkar, kalau diamanati khianat, kalau bertengkar curang. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ada enggak orang Islam yang punya 4 karakter ini? Ada? Banyak. Banyak apa semua? Ada orang Islam kalau bicara bohong? Ada. Kalau janji ingkar? Ada. Kalau diamanati khianat? Ada. Kalau bertengkar curang? Ada. Ada karakter munafik pada dia. Tapi dia sholat rajin. Ngaji rajin, daurah ikut, itikaf ikut gitu. Karena ada iman. Ini orang disebut munafik kecil. Orangnya tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Sebagian ulama menyebut munafik besar dengan nifak i'tiqadi dan munafik kecil disebut dengan nifak amali. Hanya amalannya. Yang tadi i'tikadnya yang munafik. Kalau ini hanya amalannya, ya. Nah, dosa dan azab bagi orang yang bermuka dua atau orang munafik suka ngadu domba, di alam kubur diazab, di alam akhirat lebih dahsyat lagi azabnya. Terus dosanya ditambah dari pihak-pihak orang yang menjadi korban kezalimannya dan pahalanya berkurang diambil diover kepada orang-orang yang dizalimi. Orang munafik gibah, suka menggibahi orang, suka mengadu domba, suka iri, suka dengki. Itu kezaliman. Makanya nanti si azabnya juga beragam. Sesuai dengan jenis dosanya. Ketika menggibahi, dia cakar-cakarkan kukunya ke wajahnya, ke dadanya di alam kubur nanti. Kalau ketika dia berdosa, dia akan ditusuk, rahangnya tembus ke tengkuknya. Kirinya, kanannya, begitu terus gitu ya. Azabnya beragam ya. Jadi pahala dia ketika dia ngadu domba orang, ketika dia menggibahi orang, menzalimi orang, pahalanya ditransfer, diover ke orang yang menjadi korban kezalimannya, dosa orang itu diover ke dia. Rugi enggak? Bingit ruginya. Sangat ruginya. Makanya disebut orang yang hasad, yang hiqad, yang iri disebut haliqah, tukang cukur. La aqulu tahlukus sya'ar walakin tahlukud din. Aku tidak mengatakan dia mencukur rambut, tapi tukang cukur agama. Kenapa? Agamanya dipotong-potong, terbuang, diover ke orang. Maksudnya pelaksanaan dari agama, dia pernah sholat, pernah mendapat pahala, diover kepada orang lain. Makanya hindari sikap bermuka dua, munafik dan ngadu domba. Wallahu a'lam bishawab. Sudah dulu sampai sini sudah habis pertanyaan. Kalau ada lagi untuk nanti ya. Cukup sampai di sini. Setelah ini antum silakan istirahat, tadarus atau doa, zikir. Kita akan jumpa lagi jam 10 besok. 10 nanti siang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.